Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita ngobrol hari ini ya. Kita diskusi lagi. Jadi kemarin ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman semua. Ini salah satunya ya dari teman kita Bernandus Lumban Gaul ya. Jadi kemarin di video itu saya bertanya bagaimana trading teman-teman semuanya dan apa strategi yang dipakai oleh teman-teman. Nah, ini teman kita Bernandus ini menjawab kalau saya bang bikin watchlist 20 emiten di bawah 500 ya, di bawah harga 500 yang perusahaannya untung. Di situ itu aja trading tiap hari ya, ditambah open low dan bid offer. Nah, ini sudah bagus sekali teman-teman ya. Jadi teman kita ini sudah punya strategi dan semoga saja sudah bisa profit konsisten dengan strategi itu. Kemudian beliau juga bertanya ini, saya ingin bertanya cara melihat chart MA5, MA10 dan MA20 dan menit ya. Terima kasih Bang. Oke. Jadi saya jawab, saya janji kemarin itu oke, besok kita bahas di video ya, mudah-mudahan saya ada waktu besok. Oke, saya coba untuk menjawab sepengetahuan saya saja ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke new hots. Saya belum loading, belum apa namanya, belum login ya. Nah ini di sini kita lihat di NKP ini ya, di NKP. Atau kita lihat yang pertama saja, yang tadi saya lihat sudah saya lihat tadi ASI. Ini lebih jelas masalahnya ya, supaya teman-teman bisa mengerti. Nah ini teman-teman yang pertama ya, kalau teman-teman pakai Mirai ini, cara memasukkan indikator MA5 itu ya, atau moving average itu, teman-teman pencet di sini gambar roda gigi, kemudian teman-teman checklist MA ini yang paling di atas. Kalau tadi kan saya sudah checklist ya, coba kita hilangkan dulu biar lebih paham ya. Sorry. Ini. Nah, ini dia sudah hilang ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau menggunakan MA5 tinggal ketik itu, tinggal pencet itu, lalu tekan checklist. Ya. Nah, ini teman-teman. Kalau kurang jelas di sini teman melihatnya karena warnanya latarnya hitam, coba saya cek pakai ini saja ya teman-teman biar lebih jelas ya. Pakai mouse mandiri ya. ASI. Di sini lebih jelas warnanya teman-teman. Nah ini. Nah kalau di ASI ini, kalau di mouse mandiri ini caranya sama ya. Teman-teman checklist ini. Lalu di roda gigi ini ya. Ini saya hilangkan dulu supaya lebih jelas. Pencet roda gigi, kemudian ambil MA atau moving average. Oke. Nah ini dia. Lalu apa itu MA5, MA10, MA20, MA50, 150, 200 dan lain-lainnya. Kalau teman-teman setting sendiri juga bisa maunya di MA berapa. Maksud dari MA5 itu yaitu teman ini candle ini atau chart ini daily ya. Jadi satu candle ini satu hari. Lalu MA5 itu yaitu harga rata-rata dalam 5 hari ya teman-teman. Nah ini dia yang paling dekat dengan chart itu yang warna ungu ini. Ini MA5 ya, dia selalu nempel dengan chart. Dan seterusnya MA10 yang warna biru ini, jadi harga pergerakan rata-rata itu dalam 10 hari ya. Dan kemudian warna ini warna apa ini? Oranye apa ungu ya? Oranye ya. MA20 itu harga rata-rata dalam 20 hari dan seterusnya ya. Terus bagaimana cara penggunaannya ya teman-teman? Jadi kita harus melihat di sini
eh, ketika MA atau SMA ya, ada juga yang mengatakan SMA atau simple moving average. Kalau dia sudah bersilangan seperti ini ya, MA5, MA20 itu rata-rata yang paling populer tuh MA5, MA20 ya. Seperti pertanyaan saudara kita tadi juga dia menanyakan MA5, MA20. Ketika dia sudah bersilangan di sini di posisi bawah sini, lalu esok harinya kita boleh masuk ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Ini adalah MA5 ya. Dan ini adalah MA20 yang warna biru ini ya. Ketika dia sudah bersilangan ini lebih apa namanya, coba dulu kita kecilkan. Nah di sini teman-teman bisa melihat ya, yang agak halus-halus itu MA5 yang paling dekat itu ya. Ketika dia sudah bersilangan di posisi bawah sini, saya tidak bisa zoom lebih dekat lagi karena teman-teman mungkin. Jadi simpelnya seperti ini teman. Ketika dia sudah pada bersilangan di sini ya, dia bersilangan di sini, kita masuk ya. Kemudian bagaimana cara mencari saham-saham yang sedang bersilangan seperti ini atau golden cross ya, kalau istilah di teknikalnya itu golden cross. Kita bisa memanfaatkan DSI ini teman-teman. Oke. Di DSI ini teman-teman pencet di halaman home ini ya, pencet ini. Kemudian top stock. Seperti yang saya posting beberapa hari yang lalu itu 40 macam strategi teknikal itu ya. Strategi para pemain saham Indonesia itu. Ini ada 40 strategi di sini. Salah satunya itu ada golden cross itu teman. Coba cek ya ke bawah. Ini MA juga, MA strong buy signal dan macam-macam juga. Nah, kita cari yang golden cross SMA 5 PS SMA 20 ini teman-teman. Ini dia, kita cek lagi. Nah, ini golden cross SMA 5 VS SMA 20. Jadi dia hanya membaca golden SMA 5 VS SMA 20 saja. Berarti itu yang paling penting ya untuk menentukan titik masuk. Nah, ini dia ASI tadi teman. Hasil dari screener atau filteran dari DSI ini ya. Ada ASI, AMRT, DOIT. Tadi kita sudah melihat ASI, kita lihat lagi AMRT ya. Ini ada beberapa saham banyak sekali ini. AMRT, coba kita cek. AMRT. Nah ini teman-teman, ini adalah golden cross ya. Ketika dia sudah bersilangan ya di sini, di posisi sini, besoknya kita boleh masuk ya. Karena ini daily ya, candle harian ya. Hari ini dia teman-teman lihat dia sudah bersilangan, besoknya kita masuk. Nah ini yang sekarang teman-teman, ini yang sudah direkomendasikan oleh DSI tadi di posisi seperti ini. Jadi kita sudah dikasih sinyal untuk masuk ya. Lalu apakah kita boleh masuk? Kalau saya begini teman-teman ya, tidak. Kalau saya bukan tidak percaya, tapi saya harus melihat juga posisi resisten dan supportnya, support dan resisten. Jadi saya harus cek dulu ya. Saya harus cek dulu posisi chart sekarang ini di area resisten kah atau di area support ya. Kalau dia di posisi support seperti ini teman-teman, ya ini adalah posisi support. Dia berada di bawah sini. Itu saya berani masuk ya teman. Tapi kalau dia posisinya seperti ini, coba kita cek. Ya, ini sepertinya memang di posisi yang sangat tinggi sekali ya teman. Ini sudah di monthly ya, saya lihat di monthly. Kemungkinan ini adalah all time high ya teman. All time high. Ini sudah sangat tinggi sekali, jadi saya tidak berani untuk masuk kalau kondisinya seperti ini. Walaupun dia sudah golden cross ya, sudah dikasih
aba-aba ya oleh DSI-nya, tapi saya tidak berani masuk karena dia berada di posisi resisten ya, atau all time high malahan di AMT ini. Kita cek lagi yang lain. Doit misalnya. Doit. Nah, kalau seperti ini, teman cek dulu di daily-nya. Ini juga sudah hampir di posisi resisten teman-teman ya. Di sini resistennya di 644 ini. Tapi kalau teman-teman mau masuk ya, teman-teman juga bisa pakai target di sini ya, di 644 ini atau 645, karena ini adalah resisten. Lalu apakah ini cocok untuk scalping ya? Cocok untuk scalping. Kalau saya cenderung memakai MA5, MA20 ini untuk swing malah teman-teman, untuk swing supaya lebih aman ya. Kalau teman-teman mau memakai ini untuk scalping, teman-teman harus ganti dulu ini ya. Teman-teman ganti ke time frame yang lebih pendek, misalnya 5 menit seperti ini, karena kita scalping itu hitungan menit saja teman-teman ya. Tidak mungkin juga teman-teman mengambil time frame daily untuk scalping, itu salah pakai namanya ya, salah pasang. Jadi seperti itu. Nah ini teman-teman yang saya bilang tadi, doit itu caranya teman-teman harus paham juga, menurut saya paham juga yang paling dasar dari teknikal itu, yaitu menentukan garis support, resisten, dan trend ya. Ini trend, garis trend, ini adalah posisi support resisten ya. Itu harus teman-teman pahami. Caranya ya kita sudah bahas juga di video sebelumnya, cara menentukan posisi area atau posisi support, resisten, dan trend ya. Kemudian kalau saya satu lagi yang penting itu saya tambahkan lagi volume teman-teman ya, volume. Nah ini. Jadi nah ini dia volume itu supaya kita lebih yakin kalau hari ini volumenya cukup besar, kita boleh masuk ya. Tapi kalau volumenya kecil, kalau untuk scalping ya, ini untuk scalping ya, itu tidak akan volatil ya, harganya tidak akan bergerak kalau dia tidak punya volume yang cukup. Jadi di sini saya tambahkan volume. Nah begitu ya teman-teman. Lalu kapan misalnya teman-teman sudah swing ya, atau swing teman-teman swing, kapan teman-teman harus keluar ya. Jadi keluarnya itu kebalikan dari golden cross. Kita cek di sini, ini ada namanya dead cross ya teman-teman. Kita cek lagi di bawah ini, mana dia? Dead cross SMA5 dan SMA20. Nah di sini teman-teman, ini hasilnya ya. Cek dulu nih, ini dead cross SMA5 versus SMA20. Seperti ini, BSML misalnya, BSML seperti apa chart yang menunjukkan dead cross itu. Nah seperti ini teman-teman, dia bersilangan juga tapi di posisi atas ya, berlawanan dengan golden cross tadi ya. Dia sudah bersilangan seperti ini, teman-teman harus segera keluar ya kalau teman-teman swing ya. Sudah beberapa hari dia naik, tiba-tiba dia dead cross seperti ini, teman-teman keluar saja ya, supaya kita keluar dengan profit. Lalu setelah dia turun nanti sudah membentuk golden cross lagi, kita masuk lagi ya. Seperti itu. Jadi MITI misalnya, MITI. Nah ini walaupun dia di titik support ya, ini kan di posisi support teman-teman, tapi dia tetap saja dead cross ya, karena trennya turun seperti ini, dia membentuk pola dead cross. Jadi teman-teman tidak boleh masuk minimal ya, atau teman-teman dari kalau masuknya di area sini sudah profit, di sini teman harus keluar segera. Oke teman-teman, mungkin penjelasan saya ya, karena saya bukan seorang yang yang pintar untuk mengajar ya. Saya bukan pengajar, saya bukan guru sebenarnya. Saya cuma membagikan pengalaman saya, tapi mungkin teman-teman susah memahami kalimat-kalimat saya. Saya mencari kalimat atau istilah atau namanya cara yang paling
sederhana sekali karena memang seperti itu juga pemahaman saya. Saya menyederhanakan ini itu yang saya sampaikan ke teman-teman. Saya tidak bisa menggunakan bahasa-bahasa yang atau istilah-istilah pasar modal yang keren-keren itu ya. Saya tidak bisa karena memang ilmu saya tidak sampai di situ. Saya mencoba memberikan apa yang saya pahami ke teman-teman ya. Jadi bahasa pun yang saya pakai sangat receh sekali ya. Mungkin teman-teman sedikit meragukan. Jadi saya mohon maaf karena cuma itu yang saya bisa ya. Tapi saya berharap saya teman-teman bisa memahami walaupun kurang komplit ya, kurang detail saya menyampaikannya ya. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Saya minta teman-teman komen juga kalau ada yang kurang jelas, siapa tahu nanti saya bisa ulangi lagi penjelasannya atau saya jelaskan lagi di kolom komentar. Oke, teman-teman, selanjutnya kita cari lagi pertanyaan-pertanyaan berikut yang bisa kita diskusikan di sini. Oke. Selamat pagi.